Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-32, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-32, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 shikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruch bin Neria bin Mahesya di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruch, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-32, ayat 8 sampai 9. Taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan, jadi aku membeli ladang itu. Judul renungan kali ini, Investasi yang Tidak Masuk Akal, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, pada tahun 1929, ketika perekonomian Amerika Serikat ambruk, jutaan orang kehilangan segalanya. Namun tidak begitu dengan Floyd Odlum. Ketika semua orang panik dan menjual saham mereka dengan harga murah, Odlum terlihat bodoh dengan membeli semua saham di tengah kondisi masa depan bangsa yang hancur berantakan. Namun perspektif Odlum yang bodoh itu justru membuahkan hasil, karena tindakannya menjadi investasi yang menguntungkan selama puluhan tahun. Allah memerintahkan Yeremia untuk melakukan investasi yang juga kelihatannya tidak masuk akal. Belilah ladang yang di Anatot di daerah Benyamin itu. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-8. Mestinya itu bukan waktu yang baik untuk membeli ladang. Seluruh negeri sedang menuju kehancuran. Ayat yang kedua berkata, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan ladang dimanapun yang dibeli Yeremia akan menjadi milik Babel. Orang bodoh mana yang akan berinvestasi ketika segala sesuatunya terancam hilang? Jawabannya, orang yang mendengarkan Allah, yaitu pribadi yang merancang masa depan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Allah melihat melampaui reruntuhan dan kehancuran. Dia berjanji akan membawa penebusan, penyembuhan, dan pemulihan. Investasi yang tidak masuk akal dalam hubungan dengan Allah atau pelayanan baginya tidaklah bodoh. Ketika Allah membimbing kita untuk melakukannya, itu justru merupakan tindakan yang paling bijak. Dan kita perlu berdoa memohon hikmat untuk mengetahui
bahwa memang Dialah yang memerintahkannya. Ketika Allah memimpin kita untuk melayani bersama, investasi kita yang terlihat bodoh menjadi tindakan yang bijaksana. Kapan Anda merasa Allah meminta Anda melakukan investasi yang tidak masuk akal pada diri seseorang atau untuk suatu hal? Bagaimana tindakan itu menuntut Anda mempercayai Allah dengan cara yang tampak bodoh di mata orang? Ya Allah, sungguh baik Engkau mengetahui masa depan. Karena terkadang yang dapat kulihat hanyalah kehancuran dan bencana. Tunjukkanlah kemana aku harus pergi dan membagikan hidupku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.